Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 206. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan Al-Quran sebagai kalam Allah yang akhir-akhir ini menjadi sebuah kontroversi yang sangat luas. Dikarenakan dipicu oleh ungkapan dari Panji Gumilang, pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang mengemukakan satu ungkapan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Itu memunculkan multi interpretasi, mulai dari ungkapan atau pendapat bahwa Al-Quran itu sesungguhnya adalah ucapan Rasul, bukan ucapan Allah. Memunculkan kontroversi, bahkan kemudian ada tingkatannya menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah seluruhnya berupa lafadz sampai kepada maknanya. Diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara utuh. Yang kedua, memunculkan pendapat bahwa dari Allah, kalam itu berupa makna kepada malaikat Jibril, dan dari malaikat Jibril diturunkan berupa lafadz dan makna dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, bahkan kemudian ada yang berpendapat dari Allah itu makna sampai ke malaikat Jibril juga makna, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad juga makna, dan barulah pada Nabi Muhammad itu dilafatkan dalam bahasa Arab. Kita sudah mengkajinya dan sudah mendapatkan kesimpulan terkait dengan itu, tetapi masih memunculkan sejumlah pertanyaan yang akan terus kita klarifikasi sampai ini menjadi clear betul-betul seperti apa yang dikemukakan dalam teks-teks, dalam nas-nas Al-Quran Al-Karim yang mulia. Sesungguhnya kajian terkait dengan ini bukan hal baru. Kita sudah mengkajinya di episode yang lalu, ratusan tahun yang lalu, misalnya di abad ke-14, itu berarti sekitar 700 tahunan yang lalu, itu sudah menjadi sebuah kajian yang dituangkan di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Karangan dari seorang ulama Mesir keturunan Turki, yaitu Badruddin Al-Zarkasi. Di sanalah digambarkan 3 pendapat yang tadi saya sampaikan di depan itu. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kajian yang bersifat klasik yang sudah berumur ratusan tahun itu mencuat kembali dikarenakan memang memunculkan ambiguitas di dalam menyampaikannya. Ketika ini disampaikan secara ambigu, itu akan memunculkan persepsi yang menyalahi, berselisihan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran sendiri. Misalnya ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim itu memang tidak clear, memunculkan multi tafsir, sejumlah tafsir yang kemudian kontroversial. Karena ungkapan qala, perkataan atau Rasulullah berkata ya dalam bentuk qaul yang kemudian disandarkan kepada isi Al-Quran. Rasulullah berkata di dalam Al-Quran, itu memunculkan persepsi yang bisa mispersepsi, bisa menyalahi apa yang disampaikan oleh Al-Quran sendiri.
Karena ungkapan kata kola, perkataan atau berkata di dalam Al-Quran itu bukan hanya untuk Rasul, itu juga digunakan untuk Allah. Misalnya, qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Berkata Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Atau bisa juga berkata Jibril, qala Jibril fil Qur'anil Karim. Dan kemudian bisa Rasul juga, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, ternyata yang berkata di dalam Al-Quran bukan hanya Allah, malaikat, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga bisa qala Musa, qala Fir'aun, qala Iblis, qala Yahudi, Nasrani, bahkan ahlun nar atau ahlul jannah. Itu semuanya menggunakan kata qala, berkata mereka fil Qur'anil Karim. Jadi sahabat sekalian, kita harus clear menjelaskan perkataan Nabi Rasulullah di dalam Al-Quran Al-Karim itu bukan berarti bahwa Al-Quran itu perkataan Nabi. Ini adalah perkataan Allah dalam bentuk kalam yang kemudian ditransmisikan secara utuh, lafzi dan maknawi. Ya lafadznya, tulisannya, ucapannya, sampai kepada maknanya utuh. Dari Allah ke malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad, itu adalah sepenuhnya sama. Ini adalah klarifikasi yang pertama yang sangat penting untuk mendasari seluruh pemahaman kita terkait dengan Al-Quran sebagai kalam Allah. Lantas ada yang mempertanyakan di dalam forum kita ini, apakah istilah kalam Allah itu ada dalilnya di dalam Al-Quran Al-Karim? Maka kalau kita lakukan penelusuran dalam ayat-ayat Al-Quran itu, dengan sangat jelas Allah mengatakan ada istilah kalam, ada istilah qaul. Dan ini harus kita bedakan dengan baik supaya kita mendapatkan konteksnya dan mendapatkan nuansa rasa bahasanya. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan sejumlah ayat di mana Allah menggunakan kata qala dan kemudian menggunakan kata kalam. Mari kita lihat sejumlah ayat terkait dengan perkataan Allah dengan diksi yang berbeda itu. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berkata-kata dengan para malaikat ketika Allah membocorkan informasi bahwa Allah akan menjadikan Nabi Adam sebagai seorang khalifah atau khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat, berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ayat ini menggunakan diksi qala, baik untuk Allah maupun untuk para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat berkata juga, menjawab perkataan dari Allah itu juga menggunakan kata qala.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata, kenapa akan engkau jadikan dia, manusia itu, maksudnya Adam, sebagai seorang khalifah di muka bumi yang akan membuat pertumpahan darah di dalamnya. Dan seterusnya. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ayat ini menggunakan istilah qaul atau qola untuk perkataan Allah dan perkataan malaikat. Sehingga kita bisa menggunakan qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Atau digunakan untuk para malaikat. Qala malaika fil Qur'anil karim. Berkata para malaikat di dalam Al-Quran. Tetapi itu bukan berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan para malaikat. Karena kita sudah membahas di episode yang lalu, semua ini adalah kalam Allah. Kalam Allah yang diceritakan, diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad dengan angle sudut pandang penceritaan yang berbeda-beda. Sehingga Allah kadang menggunakan kata aku, kadang menggunakan kata kami dalam bentuk jama, dan kadang menggunakan kata dia untuk menyebut dirinya. Dikarenakan ada perkataan Rasul atau bahkan orang-orang yang lain, bahkan orang-orang musyrik, munafik, dan seterusnya yang diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, kata qola digunakan dalam banyak konteks. Di ayat yang lain lagi misalnya digambarkan Allah berkata kepada Nabi Adam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berkata, hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Bukan hanya kepada para malaikat dan kepada Nabi Adam, Al-Quran juga menggambarkan Allah berkata-kata kepada iblis. Itu digambarkan dalam kisah Adam terkait dengan pembangkangan iblis ketika diperintahkan untuk bersujud menghormati Adam, tetapi dia membangkangnya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berkata, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Berkata iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi kalau terkait dengan perkataan di dalam Al-Quran, memang bukan hanya Rasulullah. Karena kata qola digunakan dalam banyak sudut pandang. Bisa qola Allah, bisa qola malaikat, bisa qola Jibril, bisa qola Adam, bisa qola iblis, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika ini diklarifikasikan, maka kita mendapatkan nuansa perkataan Nabi di dalam Al-Quran itu sesungguhnya kemudian tidak bermakna Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad. Dengan demikian, perkataan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah bermakna umum terkait dengan konteksnya, dan kemudian kita juga melihat konteks-konteks yang lain di mana berkata di dalam Al-Quran bisa dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari Allah sampai kepada Rasulnya, bahkan sampai kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Penggunaan diksi qaul, qola, itu memiliki perbedaan dengan penggunaan kata kalam. Di mana kata kalam ini kemudian lebih menunjuk kepada sesuatu yang hakiki.
Ada dua sudut pandang terkait dengan penggunaan kata kalam ini. Yang pertama, penggunaan kata kalam itu menunjukkan suatu interaksi yang dialogis. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lebih tepat berkata-kata atau bercakap-cakap. Nah, itu menggunakan kata kalam. Sedangkan penggunaan kata kola itu lebih bermakna satu arah. Meskipun kemudian dari lawan bicaranya juga menggunakan kata kola. Tetapi penggunaan kata kalam itu langsung bermakna bercakap-cakap secara dua arah atau satu pihak dengan pihak yang lainnya. Itu adalah makna atau nuansa bahasa yang pertama. Dan yang kedua, kata kalam ketika dikaitkan dengan firman Allah itu memiliki makna yang khusus. Kata kalam itu berasal dari kata kalama yang kemudian jamaknya menjadi kalimat. Kalimat yang berasal dari Allah di dalam banyak ayat Quran kemudian dikaitkan dengan konteks risalah. Risalah yang turun dari Allah diwahyukan melalui para malaikat dan kemudian dilanjutkan atau diteruskan kepada nabi dan rasul. Jadi ketika Al-Quran menggunakan kata kalam, kalimat, maka itu kaitannya dengan risalah. Risalah itu berasal dari Allah, yang itu kemudian tidak boleh diubah-ubah dan turun secara bulat, secara utuh, secara lafdi dan maknawi, seperti yang sudah kita simpulkan di episode-episode yang lalu. Penggunaan kata kalam, kalimat Allah, yang kemudian terkait dengan konteks risalah, diantaranya difirmankan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa inistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahud ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berkata, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu dari manusia yang lain di zamanmu untuk membawa risalahku dan kalamku. Karena itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur." Allah berfirman di dalam ayat ini, "Qala ya Musa inistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Allah berkata menggunakan kata qala kepada Nabi Musa. Allah berkata, "Wahai Musa, aku memilihmu dari manusia yang ada di zamanmu, di zaman Nabi Musa, untuk menyampaikan risalah dari Allah dan kalam Allah." Jadi kata kalam, kalimat itu yang datang dari Allah itu dikaitkan dengan risalah yang kemudian tidak boleh diubah-ubah. Tetapi risalah ini yang dikaitkan dengan kalam itu bukan hanya untuk Nabi Musa saja. Dikarenakan di ayat-ayat yang lain itu digambarkan ada kalimat Allah kepada nabi-nabi yang lain. Termasuk kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Bahkan sampai kepada Nabi Muhammad. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 64, Allah menggunakan kata kalam dalam bentuk jamak, kalimat yang datang dari Allah dalam bentuk risalah atau sebagai risalah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu artinya yang dimaksudkan kalam, kalimat itu adalah Al-Quran Al-Karim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda ilallaha wala nusrika bihi syai'aw wala yattahida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, hei ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau kalam yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengajak ahli kitab, di mana para ahli kitab itu adalah melakukan atau menjalankan syariat yang sebelumnya dari kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi di sini diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka, marilah kita memegang kalimat yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita berpegang kepada kalimat yang sama. Maksudnya adalah kalimat tauhid, di mana ketauhidan itu menjadi ajaran pondasi dari ajaran Islam sejak zaman dulu, dari zaman Ibrahim bahkan sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, perintah untuk bertauhid hanya kepada Allah itu diturunkan di dalam Al-Quran dalam ribuan ayat. Sehingga ketika Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad menyampaikan kalimat ini, maka sesungguhnya itu adalah kalimat-kalimat dari dalam Al-Quran Al-Karim. Artinya Al-Quran adalah kalam Allah. Dan yang demikian ini digambarkan dalam ayat-ayat yang lainnya, misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 6, di mana Allah menggunakan kata kalam untuk menyebut Al-Quran itu. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Muhammad, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar kalam Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi ketika ada kawan kita yang bertanya apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, sangat jelas. Dalam sejumlah ayat Allah menggunakan kata kalam itu dalam bentuk tunggal, mufrad maupun jamak untuk menggambarkan wahyu Allah. Kalimat Allah sejak zaman dulu kepada para nabi dan rasul sampai kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu Al-Quran Al-Karim. Lantas berikutnya ada yang mempertanyakan di dalam forum kita, sesungguhnya bagaimana itu mekanisme dari kalam Allah diturunkan dalam bentuk wahyu sampai kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya yang kemudian menjadi ucapan qaul dari para nabi dan rasul itu. Ini harus dijelaskan bahwa sesungguhnya kalam Allah itu memang disampaikan dengan suatu mekanisme yang tidak mengubah esensi, maknanya sampai kepada lafadznya kepada para nabi dan rasul itu, khususnya kalam yang dalam bentuk risalah itu. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ayat ini dengan sangat jelas menyampaikan ada 3 mekanisme yang terjadi ketika Allah menyampaikan kalam berkata-kata kepada manusia. Yang pertama adalah dalam bentuk wahyu. Wahyu adalah perkataan Allah yang disampaikan langsung ke dalam jiwa seorang manusia. Bisa nabi, bisa rasul, bahkan digambarkan ibu Nabi Musa pun itu mendapatkan wahyu dalam bentuk perkataan yang masuk ke dalam jiwanya.
Biasanya di sini muncul pertanyaan, apakah itu hanya berupa makna ataukah sesungguhnya itu berupa makna dan lafadznya? Kalau kita melihat mekanisme di dalam kejiwaan kita terkait dengan pemahaman makna itu, maka sesungguhnya perkataan Allah itu disampaikan bukan hanya dalam bentuk makna tanpa lafadz. Dikarenakan otak kita itu bekerja mengikuti kepahaman bahasa kita. Jadi kalau kita mendapatkan wahyu misalnya dari Allah atau Ibu Musa mendapatkan wahyu dari Allah, maka itu pasti menggunakan bahasa yang dipahaminya. Memang tidak terdengar dalam bentuk kalimat, bacaan, tulisan. Tetapi makna itu di dalam hati kita itu pasti berupa bahasa yang dipahami oleh orang yang mendapat wahyu itu. Bahkan ketika wahyu itu digambarkan Allah turun kepada lebah, tentu saja itu adalah bahasa lebah yang digunakan Allah untuk memberikan wahyu kepada lebah itu, dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika Allah berkata-kata kepada manusia dan konteksnya kemudian terkait dengan perkataan Allah, kalam Allah kepada Rasul Muhammad, sesungguhnya itu sudah dalam bentuk makna dan lafadznya atau lafdi dan maknawi, tetapi langsung masuk ke dalam jiwanya. Itu adalah mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah perkataan yang terdengar oleh orang yang mendapatkan wahyu atau orang yang sedang diajak berkata-kata, berbicara dengan Allah itu. Misalnya yang digambarkan Allah terkait dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa merasa mendengar perkataan itu. Meskipun orang di sekitarnya boleh jadi tidak mendengar perkataan itu. Seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika berkata-kata dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menampakkan dirinya dan berkata-kata kepada Nabi Muhammad, tetapi orang yang di sekitarnya itu tidak melihat malaikat Jibril, tidak mendengar kata-kata Jibril. Dikarenakan itu terjadi secara spiritual. Maka antara Nabi Musa dengan Allah yang digambarkan Allah berkata-kata langsung kepada Nabi Musa, beliau itu seperti mendengar suara yang menyampaikan perkataan kepadanya. Tetapi Nabi Musa tidak melihat ada siapa atau ada apa di balik kata-kata itu. Itu yang digambarkan oleh ayat ini bahwa Allah berkata-kata kepada manusia, kepada Nabi Musa di balik tabir. Jadi ada suara yang didengar oleh orang yang diajak berkata-kata itu, tetapi tidak terdengar oleh orang yang lainnya. Dan mekanisme yang ketiga adalah Allah mengutus Rasul. Misalnya mengutus Jibril untuk menyampaikan kalam Allah itu secara lafdi dan maknawi untuk disampaikan kepada orang yang menerima perkataan atau menerima kalam itu. Misalnya kepada Nabi Muhammad. Disampaikanlah wahyu melalui utusan Allah yaitu malaikat Jibril dalam bentuk yang seutuhnya. Lafadznya, tulisannya, cara membacanya sampai kepada maknanya. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita sudah mendapatkan kefahaman yang bertambah, yang progresif, untuk mendapatkan kefahaman yang seutuhnya, yang holistik. Kita ingin mengetahui Al-Quran dalam banyak ayatnya, kalau kita rangkai, persepsi apa yang seharusnya kita dapatkan, maka insya Allah itu akan kita dapatkan seutuhnya, atau setidak-tidaknya lebih baik, lebih utuh, lebih komprehensif ketika kita mengkajinya dalam banyak ayat yang terkait dengan tema itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.